Peran unsur hara kalium bagi tanaman. Pupuk kalium merupakan salah satu jenis pupuk yang dibutuhkan oleh sebagian besar petani di Indonesia, karena kebanyakan unsur hara kalium dalam tanah masih relatif kecil. Pupuk kalium termasuk ke dalam golongan pupuk tunggal yang sering digunakan petani dalam upaya meningkatkan pertumbuhan tanaman budidayanya. Unsur kalium yang terkandung di dalam pupuk kalium memiliki banyak manfaat bagi pertumbuhan tanaman. Di pasaran, pupuk kalium dapat ditemui dengan berbagai bentuk dan jenis. Hanya saja, meski bentuk dan jenisnya berbeda, pupuk-pupuk kalium tersebut sama-sama berfungsi untuk mencukupi kebutuhan hara K yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Unsur kalium berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka menutupnya stomata, atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Kekurangan kalium pada tanaman. Kekurangan K terlihat dari daun paling bawah yang kering atau ada bercak hangus. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Bunga mudah rontok dan gugur. Tepi daun hangus. Daun menggulung ke bawah dan rentan terhadap serangan penyakit. Kelebihan kalium pada tanaman. Kelebihan K menyebabkan penyerapan Ca dan Mg terganggu. Pertumbuhan tanaman terhambat, sehingga tanaman mengalami defisiensi. Untuk memenuhi unsur hara K pada tanaman banyak beredar berbagai jenis pupuk kalium yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jenis-jenis pupuk kalium tersebut antara lain, pupuk kalium sulfat, kalium klorida, dan pupuk KNO3. Pupuk kalium sulfat atau ZK, pupuk kalium yang tergolong pioner di pasaran Indonesia. Keberadaannya adalah yang pertama di antara pupuk-pupuk kalium lainnya. Pupuk kalium sulfat dibuat dari campuran kalium oksida dan asam belerang sehingga penamaannya sering disebut sebagai pupuk ZK atau Swaffler kali. Pupuk ini berbentuk butiran-butiran kecil dengan warna putih. Sifatnya tidak higroskopis dan bereaksi asam jika diaplikasikan ke tanah. Pupuk kalium sulfat di pasaran dapat ditemui dalam dua macam. Yang pertama adalah ZK90 dengan kandungan K2O sebesar 45% hingga 90% dan ZK96 yang memiliki kandungan K2O sebesar 52%. Kelebihan kalium sulfat ZK. Unsur kalium dengan kadar tinggi, khususnya untuk tanaman yang sensitif terhadap keracunan klorida, seperti wortel, kentang dan tembakau. Pupuk ZK bersifat tidak higroskopis, sehingga dapat disimpan lama walau kelembapan udara tinggi, mudah larut dalam air. Kekurangan kalium sulfat ZK, harganya mahal dan reaksinya asam, sehingga jika digunakan pada lahan yang cenderung kadar keasaman rendah, asam nilai pH-nya akan semakin turun, dengan kata lain kadar keasamannya meningkat. Pupuk kalium klorida, pupuk kalium yang saat ini cukup langka ditemukan di pasaran, karena harganya tergolong cukup mahal. Kendati pun demikian, pupuk kalium klorida yang lebih terkenal dengan sebutan pupuk KCl ini tetap dicari dan digunakan oleh petani untuk mencukupi kebutuhan hara K pada tanaman budidayanya. Seperti halnya pupuk ZK, pupuk KCl juga dapat ditemukan dalam dua macam, yakni KCl80 yang memiliki kandungan K2O sebesar 53% dan KCl90 yang memiliki kandungan K2O sebesar 58%. Kelebihan pupuk KCl. Pupuk KCl memiliki keuntungan dalam segi harga, yakni relatif lebih murah dibandingkan pupuk ZK dan KNO3. Pupuk yang tidak mengandung klor harganya lebih mahal. Selain murah, pupuk KCl ini cenderung mudah didapatkan dalam berbagai merek, baik pupuk subsidi maupun non-subsidi. Kekurangan pupuk KCl. Senyawa KCl sebagaimana NaCl, garam dapur, tergolong senyawa garam-garaman. Pupuk KCl akan larut dalam air dalam bentuk ion K+ dan Cl. Oleh sebab itu penambahan unsur hara kalium dalam bentuk KCl juga menambah unsur klor di dalam tanah. Klor merupakan unsur makro yang dibutuhkan tanaman namun dalam jumlah sedikit. Peran klor secara spesifik masih belum banyak diketahui. Namun unsur klor dalam daun tanaman dibutuhkan untuk proses fotosintesis, yakni untuk pembentukan energi ATP.
Namun pemberian berlebihan unsur klor pada tanaman akan menyebabkan gejala daun hijau tua dan tebal. Pada beberapa jenis tanaman seperti kentang, wortel dan tembakau, unsur klor bersifat meracuni. Tanaman tersebut sensitif terhadap unsur klor. KNO3 atau kalium nitrat. Pupuk KNO atau pupuk kalium nitrat merupakan pupuk majemuk atau kombinasi dua pupuk tunggal, yakni mengandung unsur nitrogen dalam bentuk nitrat dan kalium dalam bentuk K2O, kalium oksida. Pupuk kalium nitrat atau KNO3 menjadi salah satu alternatif pupuk yang dapat digunakan terhadap komoditas tanaman produksi yang sensitif terhadap keracunan klorida atau klorin. Kelebihan pupuk KNO3. Pupuk KNO3 memiliki kelebihan mudah larut dalam air dan hampir baik digunakan untuk segala jenis tanaman karena bersifat tidak meracuni. Mengandung kandungan natrium dan klorida yang sangat rendah. Kandungan nitrogennya tidak mudah menguap higroskopis karena dalam bentuk nitrat. NO3 cocok untuk semua jenis tanaman dalam segala fase pertumbuhan. Kekurangan pupuk KNO3. Pupuk KNO3 sebagaimana ZK harganya mahal karena tidak mengandung klor. Selain itu, pupuk KNO3 juga mudah tercuci, sehingga agar lebih efektif perlu diperhatikan teknik aplikasinya. Walaupun mahal, hal tersebut tidaklah menjadi masalah utama bagi petani selama aplikasi pemupukan memberikan peningkatan hasil yang signifikan. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya.